Shalom GPI Paulus. Perkenalkan saya Indri Mariani Tondang. Sehari-hari sekarang saya bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit swasta di Bandung. Saya seorang ibu dari 2 orang anak, dari Dean dan Krisabel, dan seorang istri dari suami yaitu Daniel Sitorus. Saya itu baru masuk ke gereja Pentakosta itu waktu usia kuliah. Di situ saya mengalami pemulihan luar biasa. Saya lahir baru juga sampai baptis Islam. Setelah itu menikah dengan suami, kita masuk ke gereja suku. Kurang lebih 2-3 tahun kita di situ. Kita pindah lagi cari gereja yang nyaman menurut kami. Akhirnya kami ada di GPI Paulus. Awal kenal GPI Paulus itu dari pendeta FJ Manalu, karena ketemu di rumah sakit waktu aku melayani di rumah sakit, ketemu Pak Pendeta sebagai orang yang saya layani. Saya bertanya beliau beribadah di mana, karena saat itu kebetulan saya juga lagi cari gereja yang dekat dengan rumah. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Pak Pendeta, dibilang gerejanya ada di Dayakolot. Itu jaraknya memang nggak dari rumah, nggak jauh, jadi aku memutuskan sepertinya ini udah sesuai dengan apa yang kami cari. Tuhan jawab dari Pak FJ Manalu, jadi kami sudah bergereja di GPI Paulus ini kurang lebih 2 tahun. Lebih ke keluargaan. Terasa sekali dari awal kita datang sebagai jemaat baru, disambut dengan hangat, diperlakukan dengan baik sebagai jemaat baru, dan sampai sekarang pun kami masih sangat merasakan perlakuan hangat dari mau dari jemaat, sesama jemaat, atau dari pengurus-pengurus gereja. Kami merasakan banget perubahan setelah kami beribadah di GPI Paulus. Dean bisa sekolah minggu, dia lebih aktif, ketemu sama teman-teman di sekolah minggunya. Dan untuk kami, saya dan suami, kami bisa lebih bertumbuh, karena di GPI Paulus ini kami bisa mencontoh banyak hal seperti kekeluargaan, pertumbuhan rohani. Kami juga bisa belajar dari jemaat-jemaat juga, pengurus gereja. Jadi hal itu yang membuat kami nyaman, dan kami meyakinkan diri untuk kami mau tetap tinggal di GPI Paulus dan bertumbuh. Semuanya aku rasa berkesan, karena setiap minggu, apalagi saat penyembahan, untuk saya pribadi, saya merasa hanyut dalam hadirat Tuhan, karena sangat menikmati proses penyembahannya. Juga saat pemberian firman itu selalu tepat sasaran. Kami terima firmannya dengan baik, dan diajarkan juga untuk mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, kami ikut tergabung di Komsel GPI Paulus Selatan, juga ikut gabung di Komsel Yang. Selama ini kami berusaha selalu aktif ikut persekutuan, karena kami mau bertumbuh sama-sama, dan kami rasa kami butuh. Kami selalu usaha untuk meluangkan waktu, karena dari Komsel ini kami berdua sama-sama merasakan perubahan. Dampak dari pelayanan persekutuan ini yang kami rasakan sekali adalah kami memiliki keluarga baru dalam Tuhan. Saat diskusi di Komsel Yang, kami bisa berdiskusi tentang banyak hal, dan setelah banyak melakukan diskusi, banyak pelajaran baru yang diterima. Juga merasa
lebih dekat dengan teman-teman. Ya, kalau dulu waktu sebelum masuk ke GPI Paulus, di tempat kerja itu saya termasuk pribadi yang suka melawan, egois, lantang untuk bersuara, berpendapat. Tapi untuk sekarang lebih ke menghormati pandangan orang. Kalau ada perselisihan, lebih meredam rasa emosi, belajar untuk mengendalikan pikiran dan apa yang akan dikeluarkan dari kata-kata. Takutnya dari perkataan aja bisa membuat orang sakit hati. Hal itu yang aku pelajarin selama ikut gabung di Komsel di GPI Paulus. Aku lebih yang udah aku dapat aku ajarkan ke anak-anak dulu. Seperti tadi lebih mengatur emosi, terus berusaha untuk menyampaikan pendapat tidak dengan lantang, tapi lebih ke berpikir sebelum mengeluarkan pendapat. Juga ke suami mungkin lebih berusaha bagaimana caranya kita komunikasi lebih baik, karena dari kehidupan keluarga itu kan lebih diutamakan adalah komunikasi. Aku tetap berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik, itu masih menjadi harapan karena sampai sejauh ini aku masih merasa banyak kurang-kurangnya. Harapan ke depan gimana menjadi pribadi yang lebih baik, aku mau belajar, terus bisa menjadi teladan buat anak-anak, juga bisa menjadi partner yang baik untuk suami dalam kehidupan berkeluarga. Dan harapannya juga di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan pertemanan, aku bisa membawa dampak buat lingkungan sekitar. Untuk saya pribadi, sangat mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu waktu kelahiran Christabel, waktu kelahiran kedua. Di situ kenapa saya sampai mengalami sekali kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, karena waktu proses sesar itu saya merasakan yang namanya disayat hidup-hidup, digunting hidup-hidup karena proses bius yang ada sesuatu lah ya. Nah, akhirnya saya merasakan kesakitan selama proses operasi. Di situ saya baru ngerasain ya Tuhan, jadi selama ini tuh ternyata ini yang sakit ini, ada rasa sakit yang seperti ini gitu. Juga saat saya ketahuan maksudnya memiliki sesuatu masalah di badan, di jantung saya khususnya, awal didiagnosa itu karena aku masih muda, anak-anak aku masih kecil, kayak nggak nyangka Tuhan kenapa bukan jahat sih, cuman pencobaannya sampai seberat ini. Aku ngerasa kayak beban aku sepertinya nggak sanggup kalau aku tanggung sendiri, tapi aku percaya Tuhan yang kasih kekuatan, karena pencobaan itu nggak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi aku berusaha untuk selalu ingat kebaikan Tuhan. Lebih ke berserah kalau sekarang udah di tahap apapun Tuhan yang mau Tuhan jadikan untuk hidup aku percaya itu baik. Jadi sekarang lebih ke udah berserah aja, bawa dalam doa dan percaya semua yang terjadi itu rencana Tuhan, itu yang terbaik dan pasti ada hasil di depan yang nanti aku bakal terima. Kadang sebagai manusia tetap ada sisi kenapa Tuhan harus seperti ini, kenapa harus aku gitu. Tapi tetap ingat sama kebaikan Tuhan, karena sampai sejauh ini yang membuat aku sampai ada di titik ini karena selalu mengingat semua kebaikan Tuhan. Ketika aku jatuh, Tuhan itu nggak pernah tinggalin aku sendiri. Jadi nyata banget kasih Tuhan itu dalam kehidupan aku, karena Tuhan tuh
tinggal diam, Tuhan gak lepaskan tangan gitu aja. Dia selalu ada, dia selalu pegang tangan aku. Jadi apapun yang datang dalam hati aku gitu ya, ya hasutan iblis atau godaan-godaan untuk menjauh, tetap Tuhan ada dan mengingatkan untuk aku selalu bersyukur untuk atas kebaikan yang Tuhan kasih. Tetap balik lagi karena aku ingat kebaikan Tuhan. Setia itu lebih ke bentuk ungkapan syukur. Seperti kita berdoa itu juga proses kita untuk tetap setia. Berdoa, baca firman, penyembahan. Karena aku ingat kebaikan Tuhan, aku lakukan itu sebagai ungkapan syukur aja. Berdoa mah itu udah kewajiban, lebih ke ungkapan syukur kalau doa tuh. Sama aku seneng banget untuk punya waktu penyembahan intim sama Tuhan. Kalau baca firman mungkin aku masih bolong-bolong, jarang-jarang, tapi kalau untuk penyembahan aku selalu kasih waktu. Aku pengen punya penyembahan yang intim sama Tuhan. Nah di situ aku bisa sampai nangis, ya meluapkan rasa bersyukur setelah melakukan penyembahan, kayak di charge yang tadinya udah mulai low, doa dan penyembahan aku ngerasa kayak kuat lagi, semangat lagi, lebih siap untuk menjalani hari-hari. Untuk jemaat GPI Paulus, mari kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, tetap setia, tetap ingat kebaikan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Ini hanya tahap proses kita untuk dibentuk. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam Kristus.